ini kembali kita bertatap muka melalui layar kaca ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau kami menghitung-hitung perjalanan hidup kami bersama Tuhan, seluruh keberadaan kami merupakan ungkapan dari kasih karunia Tuhan kepada kami. Dan kiranya kami senantiasa diingatkan akan kasih karunia Tuhan yang melingkupi kami, supaya Tuhan kami terus dapat rendah hati dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 17. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ayat yang kita baca ini merupakan penggalan dari percakapan antara Musa dengan Tuhan. Jadi Tuhan kemudian mengutus Musa untuk melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan bangsa Israel setelah kasus anak lembu emas. Nah, sebetulnya di atas, ayat-ayat di atas, Tuhan sudah berbicara dengan Musa, dan Tuhan menyuruh Musa berangkat bersama bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Tetapi Musa masih membutuhkan sesuatu penguatan, kemantapan, peneguhan dari Tuhan. Sehingga Musa bertanya, "Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku?" Jadi ketika Musa mendengarkan instruksi dari Tuhan, mereka harus melanjutkan perjalanan, Musa seolah-olah membutuhkan satu kekuatan lain. Karena itu Musa bertanya, Siapa orang yang akan Tuhan utus untuk berjalan bersama-sama dengan Musa? Di dalam Musa memimpin umat Allah ini, yaitu bangsa Israel, menuju ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan menjawab bahwa Tuhan mengenal Musa, dan Musa telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Itu dengan demikian berarti Musa adalah orang yang memang Tuhan berkenan untuk memimpin bangsa Israel. Karena itulah Musa memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Lalu Musa menjawab Tuhan, "Kalau saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, tunjukkanlah jalan-jalan Tuhan." Supaya berdasarkan jalan-jalan Tuhan itu, dan ketika Musa setia berjalan sesuai dengan jalan Tuhan itu, maka Musa merasa diyakinkan bahwa ia memang mendapat kasih karunia Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu, Musa ini sangat mengandalkan kasih karunia Tuhan. Dia dipercayakan sebagai pemimpin besar oleh Tuhan, tapi dia masih membutuhkan peneguhan dari Tuhan. Nah, Tuhan meneguhkannya bahwa Tuhan kenal Musa, dan Musa mendapat kasih karunia Tuhan. Oke, berdasarkan bekal ini, Musa memimpin bangsa Israel. Tetapi tidak cukup itu. Di dalam ayat 15 Musa berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa membutuhkan Tuhan membimbing ia dan membimbing bangsa Israel di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Itu sebabnya saya beri judul, "Betul-betul Musa mengandalkan kasih karunia Tuhan", yang salah satunya berupa bimbingan Tuhan.
arahan Tuhan, nasihat Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu yang Musa butuhkan ketika ia memimpin bangsa Israel, umat Allah yang besar itu. Dan Tuhan menjawab bahwa apa yang Musa inginkan, yaitu pembimbingan Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan berjalan bersama mereka, akan Musa dapatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati Musa ini yang saya ingin saat ini, hari ini kita belajar, kita pelajari, kita teladani. Bahwa sekalipun Tuhan sudah menyatakan dirinya dan Tuhan menyatakan pilihan Tuhan atas diri Musa, termasuk atas diri kita tetaplah tidak takabur. Kita tetap rendah hati. Dan kita tetap di dalam diri kita ini merasa membutuhkan Tuhan. Membutuhkan kehadiran Tuhan, bimbingan Tuhan, nasihat Tuhan, arahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu hari ini, baik kita dalam keadaan suka maupun duka, di dalam keadaan berlimpah maupun berkekurangan, atau dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam segala keadaan, mari Bapak Ibu Saudara, kita andalkan Tuhan, kita andalkan kasih karunia Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan, bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, nasihat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sampai hari ini tidak sanggup kami menghitungnya. Tuhan juga menyatakan mengenai mengasihi kami. Dan kiranya Tuhan, semua yang baik yang kami peroleh dari Tuhan itu tidak membuat kami takabur mengabaikan Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami ke depan sana, kami mohon Tuhan, Engkaulah yang membimbing kami. Engkau menyertai kami, Engkau menasihati kami, Engkau mengarahkan kami, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Berjalan bersama dengan Tuhan itulah yang membuat kami dapat berhasil di dalam segala jalan kami. Rumah tangga kami, keluarga kami, pernikahan kami, bisnis dan usaha kami, pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan kami, relasi-relasi kami. Tuhan, terima kasih, Engkau tak bosan-bosannya mengingatkan kepada kami. Biarlah di dalam hati kami bertekad kuat untuk senantiasa mengandalkan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.